Halo semua, apa kabar? Semoga semua sehat selalu ya. Baik, kita akan melanjutkan materi di mata kuliah Sistem Basis Data ini untuk pertemuan ke-11 dan 12. Oke? Materi selanjutnya adalah perancangan basis data logika. Baik, apa yang kita pelajari di pertemuan ini? Yang pertama adalah kita akan menurunkan relasi-relasi yang ada dari model data konseptual yang sudah kita buat di tahapan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan memvalidasi relasi tersebut yang sudah diturunkan tadi menggunakan teknik normalisasi. Kemudian, kita akan memvalidasi model data logis untuk memastikan bahwa model tersebut sudah mendukung transaksi yang diperlukan. Selanjutnya adalah kita mau menggabungkan model data logis lokal jika dibuat dengan menggunakan pendekatan integrasi tampilan menjadi model data logis global yang mewakili semua tampilan pengguna. Kemudian yang terakhir adalah kita akan memastikan bagaimana bahwa model yang sudah kita buat itu adalah representasi yang benar dan akurat dari kebutuhan data dari organisasi atau perusahaan yang kita kelola. Baik, ini adalah overview tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Jadi tahapan ini ada 7 langkah, di mana langkah 1 sampai 5 itu jika kalian menggunakan pendekatan yang integrasi view, akan kalian lakukan berulang-ulang sejumlah dengan model data yang ada di model data lokalnya, kemudian dilanjutkan dengan langkah 6 dan 7. Baik, langkah yang selanjutnya ya, langkah kedua. Langkah pertama adalah perancangan basis data konseptual, langkah kedua adalah perancangan model data untuk yang logis. Nah, di sini kita akan menerjemahkan model data konseptual itu menjadi model data logis. Kemudian kita validasi model tersebut sehingga secara struktural memang benar dengan cara kita melakukan normalisasi dan kita cek dengan transaksi yang diperlukan. Oke, langkah pertama dalam perancangan basis data logis ini ya. Kita turunkan hubungan untuk model data logis. Oke. Ya, yang pertama, sebelum itu kita harus menurunkan relasi yang mewakili entitas yang ada dalam model data konseptual. Kita bisa menggunakan yang namanya DBDL, Database Definition Language, untuk relational database ya. Nah, apa itu DBDL? DBDL adalah nama relasi diikuti dengan daftar atribut sederhana, kemudian nama atributnya dibatasi dengan tanda kurung ya. Kemudian selanjutnya diikuti dengan definisi primary key, alternate key, dan foreign key jika ada. Jadi contohnya misalkan ada nama relasinya, misalkan relasi dalam kurung atribut 1, kemudian atribut 2, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya kita tuliskan primary key-nya apa. Primary key-nya misalkan atribut 1 dan seterusnya. Alternate key-nya jika ada, dan foreign key-nya. Ya, gitu ya. Formatnya seperti ini. Nama relasi diikuti dengan nama-nama atributnya, kemudian dilanjutkan dengan definisi primary key, alternate key, dan foreign key-nya jika ada. Oke? Kita hapus dulu ya yang ini ya. Nah, selanjutnya hubungan antara entitas itu diwakili dengan mekanisme foreign key atau kunci asing. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi mana yang merupakan entitas induk, mana yang entitas anak. Nah, kemudian nanti primary key dari entitas induk akan kita duplikasikan ke entitas anak yang dia berperan sebagai foreign key di entitas anak tersebut. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, kita coba menggunakan model data konseptual yang ini, yang sudah kita buat di akhir ya. Jadi di sini ada ER ya, Enhanced Entity Relationship Model,
Dimana di sini kalau kalian lihat ada spesialisasi generalisasi dari staff ya. Kita gunakan yang ini. Oke. Pertama, kita mau mengidentifikasi mana entitas, mana hubungan, mana atribut, oke? Nah, jika ada entitas yang kuat, kita buat relasi dari entitas tersebut mencakup semua atribut sederhana yang ada dalam entitas tersebut. Ya, untuk atribut gabungan, yaitu atribut composite ya, kita sertakan atribut sederhananya saja. Ya, jadi kalau ada atribut composite misalkan seperti ini, ada staff, atribut staff ya, relasi staff. Dia punya atributnya adalah staff no yang dia sebagai primary key. Ada name, dia composite atribut. Dia terdiri dari fname, lname, kemudian position, sex, dan DOB. Kita buat satu relasi untuk ini, di mana setiap atributnya ini menjadi kolom. Nah, untuk yang name ini, dia kan terdiri dari fname, lname. Kita petakan saja komponennya. Jadi hanya fname dan lname-nya saja. Gitu. Nah, DBDL-nya seperti ini jadinya ya. Staff, dalam kurung, atributnya ada staff no, fname, lname, position, sex, dan DOB, serta primary key-nya adalah staff no. Itu saja. Oke? Untuk selanjutnya, kita turunkan relasi dari entitas yang lemah. Nah, untuk entitas yang lemah, kita buat satu relasi yang mencakup semua atribut sederhana dari entitas tersebut. Nah, kalau di entitas yang kuat itu sudah ada primary key-nya, nah di entitas yang lemah ini primary key-nya bisa tidak ada, ya. Nah, misalkan preferensi dari klien, itu kan contoh entitas lemah dari klien ya. Dan di sini preferensi itu atributnya ada pref type, ada max range. Nah, primary key atau kunci utamanya untuk saat ini belum ada. Tuliskan saja seperti itu. Nah, contoh seperti ini ya. Kalau masih ingat, preference atributnya ada pref type dan max range. Kita buat satu relasi terdiri dari kolomnya adalah atribut pref type dan max range. Primary key-nya saat ini belum ada. Ya. Begitu. Nah, selanjutnya setelah semua entitas baik yang kuat maupun yang lemah dipetakan dalam relasi, selanjutnya kita mau menurunkan relasi untuk hubungannya. Hubungan antar entitas. Ya, untuk yang pertama adalah hubungan biner, one to many, satu ke banyak. Ya. Jika ada hubungan one to many, nah, untuk entitas yang di satu sisi dari hubungan tersebut, kita tetapkan jadi induknya. Nah, untuk entitas di sisi banyak, kita tetapkan sebagai anaknya. Kemudian, primary key dari entitas induk, kita duplikatkan, diletakkan di entitas anak, kita fungsikan sebagai foreign key di entitas anak tersebut. Jadi, misalkan seperti ini. Ya, ada staff itu meregister klien ya kan? Staff meregister klien. Satu staff meregister banyak klien. Lihat di sini, sisi one, ini sisi many. Nah, jika ada seperti ini, berarti staff-nya adalah entitas induk ya kan? Di sini sebagai entitas induk. Ini ada entitas anaknya. Nah, klien sama staff ini sama-sama entitas yang kuat. Berarti awalnya kita petakan dulu ya. Petakan dulu staff ini dan kliennya. Ya. Kemudian setelah ada hubungan staff meregister klien di mana staff meregister banyak klien, klien hanya diregister oleh satu staff saja, maka di sini staff akan menjadi entitas induk dan klien akan menjadi entitas anak. Nah, di sini entitas induknya punya primary key yaitu staff no. Kemudian di sini staff no-nya kita duplikasikan ke klien. Itu dia akan berfungsi sebagai foreign key. Nah, jadinya DBDL-nya adalah seperti ini.
staffnya tadi, staff itu ada atributnya staff no, fname, lname, position, sex, DOB, primary key-nya staff no. Kemudian client no-nya tadinya adalah client, terdiri dari atribut client no, fname, lname, tel no, dan staff no. Kemudian primary key-nya client no, alternate-nya tel no. Nah, setelah ditambahkan hubungan antara staff dan klien, kita tambahkan lagi foreign key, staff no, reference ke staff. Gitu ya. Oke, selanjutnya jika ada hubungan biner one-to-one, satu ke satu. Nah, dua-duanya satu ke satu. Nah, ini kita tidak bisa lihat dari kardinalitasnya, karena semuanya sisi satu. Mana yang jadi entitas induk, mana yang jadi entitas anaknya. Nah, kalau ada yang seperti ini, kita harus melihat batasan partisipasi atau participant constraint untuk memutuskan mana yang jadi entitas induk, mana yang jadi entitas anak. Nantinya yang jadi entitas induk akan kita kopikan primary key-nya ke entitas anak menjadi foreign key. Ya. Nah, kita harus melihat apakah dia one-to-one di dua sisi, mandatory satu sisi, atau dua sisi, atau optional dua-duanya. Nah, kalau ada yang seperti itu, kita lihat dulu ya. Kalau ada yang wajib kedua sisi, misalkan ada klien. Klien itu tadi kita sudah petakan bahwa klien itu ada atribut client no, fname, lname, tel no, dan staff no ya. Ini foreign key tadi ya, sudah kita dapatkan. Kemudian dia punya atribut juga, punya hubungan ke entitas preference tadi ya, yang dia berupa entitas lemah tadi ya. Nah, di sini misalkan hubungannya adalah one to one, dua sisi, mandatory dua sisi. Nah, jika ada yang seperti itu, kita gabungkan entitas klien, kita gabungkan relasi yang terbuat dari entitas klien dan relasi yang terbuat dari entitas preference. Kita gabungkan. Ya, kalau awalnya kita dapatkan klien seperti ini, kemudian kita dapatkan juga preference seperti ini ya kan tadi, masih ingat? Kalau lupa silahkan kembalikan ke awal tadi ya. Nah, setelah ada hubungan klien punya preference di mana mandatory dua sisi, klien harus punya preference satu saja, preference harus dimiliki oleh satu klien saja, maka kita gabungkan tabel klien dan preference-nya. Nah, karena di sini preference-nya weak entity ya, tadi dia tidak punya primary key, maka tinggal tambahkan saja ya di sini ya. Client no, fname, lname, tel no, preference, max range, dan staff no. Tapi misalkan nantinya preference itu punya primary key, ya pilih salah satu di antara salah satu primary key yang ada di client maupun preference, salah satunya lagi dibuat jadi alternate key ya. Jadi DBDL-nya seperti ini ya. Kalau ada one-to-one dua sisi, jadi ada satu relasi yang terbentuk yaitu client pref, terdiri dari atribut client no, fname, lname, tel no, pref type, max range, dan staff no, di mana primary key-nya ada client no dan foreign key-nya adalah staff no tadi ya. Oke, kita lanjut. Sekarang jika ada hubungan partisipasinya wajib, tapi hanya satu sisi saja. Nah, kalau ada satu sisi saja hubungan wajibnya, maka entitas dengan partisipasi opsional itu akan jadi entitas induk, sedangkan entitas yang partisipasi wajib akan ditentukan sebagai entitas anak. Contohnya, oke, misalkan seperti tadi ya, hubungan antara klien dan preference. Tapi di sini klien itu bisa punya preference atau enggak. Preference harus dimiliki oleh klien. Nah, di sini berarti sisi opsionalnya adalah yang ini. Ya, karena dia klien bisa punya preference atau tidak. Nah, ini yang akan jadi induk. Ya. Sedangkan yang preference-nya akan jadi anak. Nah, jika seperti itu, kita sudah punya relasi untuk klien tadi, ya. Kemudian kita juga sudah punya relasi untuk preference yang ini tadi ya. Awalnya ini. Nah, setelah ada hubungan klien mempunyai preference tapi optional, hanya salah satu sisi ya. Maka di sini kliennya kita
kopikan primary key-nya ke preference. Ya. Jadi setelah ada hubungan jadi relasi ini. Nah, setelah itu kita lihat bahwa ada atribut tambahan untuk hubungan klien punya preference, yaitu date dan comment. Nah, jika ada atribut untuk relasi, kita tambahkan ke sini. Jadilah relasi yang diturunkan dari hubungan ini ada dua, yaitu client tidak berubah, kemudian ada preference yang berubah. Yang tadinya hanya pref type dan max range, sekarang atributnya adalah client no, pref type, max range, date, dan comment. Nah, client no di sini tadinya sebagai foreign key ya. Tapi karena di preference belum punya primary key, maka di sini client no juga berfungsi sebagai primary key. Ya. Jadi BDL-nya adalah seperti ini. Seperti di awal, nih kliennya masih tetap. Nah, yang preference-nya sekarang punya atribut client no, pref type, max range, date, comment. Primary key-nya adalah client no, kemudian foreign key-nya adalah client no juga. Dia merefer ke tabel relasi klien. Kemudian untuk selanjutnya adalah jika partisipasinya optional di dua sisi. Ya, optional di dua sisi berarti misalkan di sini staff menggunakan mobil. Staff bisa menggunakan mobil atau tidak. Kemudian mobil bisa digunakan oleh staff atau tidak. Nah, jika ada yang optional dua sisi seperti itu, maka kita harus mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Kita gali lagi mana entitas yang akan menjadi entitas induk, mana yang akan menjadi entitas anak. Ya. Jadi terserah kita, jika memang tidak ada informasi tambahan, senang-senang kita, terserah kita saja. Oke. Untuk selanjutnya, ada hubungan rekursif 1 ke 1. Nah, seperti tadi ya, kita harus melihat hubungannya. Untuk kasus pertama, jika ada partisipasi wajib di kedua sisi, maka kita harus buat satu relasi tunggal, satu relasi saja dengan dua salinan primary key. Satu sebagai primary key, satu sebagai foreign key. Jika ada optional dua sisi, jadi dua-duanya optional, kita buat relasi baru untuk merepresentasikan relasi tersebut. Jadi relasi yang baru itu hanya memiliki dua atribut, yaitu kedua salinan primary key-nya. Ya. Jika ada yang partisipasi wajib hanya salah satu sisi, silahkan pilih mau diperlakukan seperti kasus 1 atau kasus 2. Nah, kita lihat contohnya ya. Misalkan, untuk kasus 1 ya, yang dia mandatori dua sisi. Mandatori, masih ingat ya. Mandatori dua sisi ini wajib, staf wajib mensupervisi 1 sampai 10 staf. Staf wajib disupervisi oleh satu orang staf. Jadi mandatori dua-duanya, rekursif. Jika ada yang seperti itu, untuk relasi staf sendiri kan tadi seperti ini ya. Sampai sini saja tadinya ya. Staff, ada staff no, F name, L name, position, sex, DOB. Nah, setelah ada hubungan rekursif, staff mensupervisi 1 sampai 10 staff disupervisi oleh hanya satu staff, harus disupervisi oleh satu staff saja, maka ada tambahan satu atribut lagi. Dia sebenarnya duplikasi dari staff no, tapi namanya kan nggak boleh sama ya kan, masih ingat bahwa nama dalam atribut dalam suatu relasi tidak boleh sama. Makanya di sini diubah jadi supervisor number. Tapi dia sebenarnya merujuk ke staff no. Oke. Jadi kalau kita buat DBDL-nya adalah staff. Atributnya adalah fname, staff no, fname, lname, position, sex, DOB, dan subno. Di mana primary key-nya adalah staff no, kemudian foreign key-nya adalah subno. Subno dia references ke staff, kolom staff no. Oke.
Terus selanjutnya, jika optional dua-duanya. Jadi, staff boleh mensupervisi staff juga, boleh tidak. Kalau iya, dia mensupervisi maksimal 10 staff. Kemudian staff bisa disupervisi oleh staff atau tidak. Kalau dia disupervisi, hanya oleh satu orang supervisi saja. Nah, jika ada seperti itu, relasi staff sendiri kan seperti ini tadi ya. Nah, untuk hubungan staff mensupervisi staff, kita buat satu relasi lagi. Yang terdiri dari turunan duplikasi primary key dari staff, yaitu staff number supervisor dan staff number supervisee. Di mana staff number supervisor ini adalah merefer ke staff no, ini juga merefer ke staff no. Oke? Nah, dua-duanya merupakan foreign key. Staff no, foreign key merefer ke staff no, staff no supervisee juga merefer ke tabel staff no. Nah, kemudian mana primary key-nya? Nah, di sini dilihat mana yang unik. Kalau staff mensupervisi banyak orang, supervisor mensupervisi banyak orang, supervisi hanya disupervisorin oleh satu orang saja. Maka yang unik sih adalah staff number supervisee. Jadi staff saja, staff yang biasa yang disupervisi lah yang merupakan primary key-nya. Baik, untuk selanjutnya adalah yang hubungannya superclass dan subclass. Nah, kalau ada hubungan superclass subclass, maka di sini kita harus lihat batasan partisipasi dan batasan non-disjoin-nya. Disjoin, non-disjoin, atau mandatory, optional. Kita harus lihat itu untuk bisa menentukan bagaimana relasi yang terbentuk. Nah, kalau dia, nih ya, lihat nih, yang merah bawah nih. Kalau dia wajib, kalau mandatory, maka secara vertikal digabung. Kalau optional, maka secara vertikal dipisah relasinya. Kemudian kalau disjoint constraint, ini kan tampilan horizontal. Kalau non-disjoint itu digabungkan, kalau disjoint maka akan dipisahkan. Coba kita lihat ini. Kalau ada hubungan owner, itu kita spesialisasikan ada private owner dan business owner. Oke? Kalau masing-masing relasi owner, itu kan terdiri dari atribut owner no, address, dan tel no ya. Primary key-nya adalah owner no. Kemudian yang private owner, relasinya itu yang terbentuk adalah private owner, atributnya F name dan L name. Primary key-nya ada ya, ada. Kalau business owner, atributnya adalah B-type, B-type, B-name, dan contact name. Primary key-nya untuk saat ini nggak ada. Oke? Nah, jika ada yang seperti ini, kita harus lihat apakah ini mandatory atau optional. Kemudian antar subclassnya apakah dia disjoin atau non-disjoin. Oke. Kita lihat. Kalau dia mandatory non-disjoin. Ingat, mandatory secara vertikal digabungkan. Non-disjoin secara horizontal digabungkan. Nah, secara vertikal digabungkan, secara horizontal digabungkan. Berarti kita hanya buat satu saja. Karena secara horizontal digabungkan, secara
vertikal digabungkan. Jadi kita buat satu saja, all owner, terdiri dari atribut, semua atributnya. Owner no, address, tel no, fname, lname, bin name, btype, contact name, bowner flag, dan primary key-nya adalah owner no. Di sini bowner flag sama bowner flag untuk menandakan dia private atau bisnis gitu ya. Untuk selanjutnya, jika hubungannya optional non-disjoint. Ingat, kalau optional itu secara vertikal dipisahkan. Kalau non-disjoint secara horizontal digabungkan. Ya. Jadi ini kita buat sendiri, ini kita buat sendiri. Karena secara vertikal dipisahkan, secara horizontal digabungkan. Jadi kita buat satu owner, ini owner. Kemudian untuk subclassnya kita buat sendiri. Terdiri dari atribut fname, lname, btype, bname, contact name, bowner flag, dan bowner flag. Nah, primary key-nya mana? Primary key-nya kita turunkan dari owner no. Ya. Kemudian foreign key-nya ya kita tadi turunkan primary key-nya dari owner, berarti owner no ini juga berfungsi sebagai foreign key ya. Nah, atribut yang ada di owner ya tetap dimasukkan di owner saja, tidak dimasukkan di owner details. Oke. Untuk selanjutnya mandatory disjoint. Ya. Kalau mandatory disjoint berarti secara vertikal kita gabungkan, secara horizontal disjoint berarti kita pisahkan. Berarti secara vertikal digabungkan, secara horizontal dipisahkan. Berarti yang owner sama private owner itu kita gabungkan, kita buat satu relasi. Kemudian yang kedua kita gabungkan owner dan business owner itu jadi satu relasi juga. Jadi terbentuklah ada dua relasi, private owner dan business owner. Nah, kemudian karena owner dan private owner kita gabungkan, maka atribut-atributnya adalah owner no, fname, lname, address, dan tel no. Primary key yang mana? Primary key jelas, owner no. Kalau yang business owner, begitu juga kita gabungkan jadi atribut owner dan business owner kita gabungkan, ada owner no, bit name, bit type, contact name, address, dan tel no. Primary key apa? Primary key owner no. Tidak ada foreign key ya, karena dia sudah jadi satu. Oke. Selanjutnya, untuk pilihan terakhir, optional disjoint. Ingat, kalau optional itu secara vertikal dipisahkan, disjoint secara horizontal dipisahkan juga. Berarti ada berapa relasi di sini? Secara vertikal dipisahkan, secara horizontal dipisahkan. Berarti ada 3. Owner sendiri, private owner sendiri, dan business owner sendiri. Ya, jadi ada satu owner tadi ya, private owner, dan business owner. Nah, bagaimana primary key-nya? Primary key-nya kita kopikan dari induknya, yaitu owner. Hanya primary key-nya saja. Jadi, owner ada atribut owner, address, owner no, address, dan tel no. Kalau private owner ada atributnya owner no, fname, lname. Di sini owner no berfungsi sebagai primary key sekaligus foreign key. Begitu juga di business owner. Kita kopikan owner no dari owner. Di sini berfungsi sebagai primary key dan foreign key. Jadi atribut untuk business owner adalah owner no, bname, btype, dan contact name. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk hubungan biner yang many to many, banyak ke banyak. Nah, jika ada seperti ini, maka kita buat satu relasi yang merepresentasikan relasi dan sertakan atribut apapun yang merupakan bagian dari relasi. Ya. Kita kopikan atribut primary key yang dari entitas yang berpartisipasi dalam hubungan ke relasi yang baru. Dia juga bertindak sebagai foreign key. Ya. Misalkan, ada klien melihat properti foreign. Klien melihat banyak properti foreign dilihat juga oleh banyak klien. Ya. Untuk klien sendiri, kita buat relasi seperti ini ya, klien no, fname, lname, tel no. Ya. Kalau sudah digabungkan dengan staff ya, ini nanti ada staff no-nya ya. Kemudian untuk properti foreign-nya sendiri, ingat atribut property no, address-nya composite, maka kita tampilkan single-nya saja, komponen saja, street, city,
postcode, type, rooms, dan rent. Nah, hubungannya, untuk menyatakan hubungannya kita buat satu relasi sendiri yang terdiri dari kopian primary key-nya dari masing-masing entitas yang berhubungan, yaitu client node dan property node. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini ada atribut untuk relasinya, yaitu view date dan comment. Maka kita tambahkan juga di sini, view date dan comment. Tapi kalau misalkan nanti relasi ini tidak ada atribut tambahan, ya ini nggak ada. Hanya kopian dari primary key dari entitasnya, dari entitas yang sebelumnya. Nah, di sini dia bertindak juga sebagai foreign key, ya. Nah, primary key yang mana? Kita lihat lagi. Kalau many to many, banyak klien melihat banyak properti, berarti dua-duanya juga harus berfungsi sebagai primary key. Jadi DBDL-nya seperti ini ya. Jadi dari tadinya ada klien, dia terdiri dari atribut client node, fname, lname, telnode, pref type, task range, dan staff node, karena ini sudah digabungkan dengan relasi staff ya tadi ya. Di mana primary key-nya adalah client node dan foreign key-nya adalah staff node tadi ya. Kemudian ada relasi dari properti foreign-nya adalah begini, properti foreign, property node, electricity, postcode, type, room, dan rent. Primary key adalah property node. Nah, untuk yang viewing-nya jadi seperti ini. Ada client node, property node, atribut tambahannya adalah date, view, dan comment. Primary key-nya dua-duanya ya, client node dan property node. Kemudian foreign key-nya adalah client node dan property node. Client node-nya merefer ke tabel klien, ke relasi klien, sedangkan property node-nya merefer ke relasi property foreign untuk kolom property node. Gitu? Oke, untuk selanjutnya adalah jenis hubungan yang kompleks. Jadi hubungannya tidak berdua-duaan lagi, bukan binan lagi, tapi sudah lebih dari itu. Jika ada seperti itu, maka buat relasi untuk merepresentasikan relasinya dan sertakan atribut apapun yang merupakan bagian dari relasi. Kemudian kopikan atribut primary key dari entitas yang berpartisipasi dalam relasi tersebut ke dalam relasi yang baru yang bertindak sebagai foreign key. Jadi seperti ini, misalkan masih ingat Tenaria, ada staff meregister klien di suatu branch, masih ingat ya? Nah ini kan hubungannya bertiga ya. Nah staff sendiri kan sudah dibuat relasinya, branch juga sudah dibuat, klien sudah dibuat. Nah ini ya, kita buat satu relasi sendiri untuk menyatakan hubungannya. Misalkan kita namain registration. Kita kopikan primary key dari setiap relasi yang ada tersebut, yaitu staff node, branch node, dan client node, serta atribut tambahannya. Sekarang date join. Kita tambahkan ke sini. Nah, primary key yang mana? Kita lihat lagi bisnis prosesnya. Klien itu hanya diregister sekali. Berarti di sini primary key-nya adalah client node. Nah, selain itu, semua key-nya tadi yang branch node, client node, dan staff node, dia juga berfungsi sebagai foreign key. Jadinya seperti ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya, jika ada atribut yang banyak nilai, multi-value, maka kita buat satu relasi baru yang merepresentasikan atribut banyak nilai tersebut. Kemudian sertakan primary key dari entitas ke dalam relasi yang baru dan bertindak sebagai foreign key. Nah, ini dikecualikan jika atribut yang banyak nilai itu merupakan alternate key dari entitas. Nah, kalau jika seperti itu, primary key dari relasi yang baru itu adalah kombinasi dari atribut multi nilai, multi value atau banyak nilai tersebut dan primary key-nya. Ya, misalkan seperti ini. Masih ingat branch itu punya banyak nomor telepon, bisa lebih dari satu ya. Nah, makanya untuk branch sendiri, atribut selain telno, itu kita buat satu relasi sendiri. Dan untuk telno-nya sendiri, kita buat satu relasi sendiri dengan kopian dari primary key-nya branch. Kita copy sini. Nah, kebetulan di sini kan apa namanya, telno-nya ini sudah unik ya. Kalau di sini, maka di sini primary key-nya adalah telno-nya saja. Kemudian foreign key yang mana? Foreign key-nya adalah yang branch node. Jadi DBDL-nya seperti ini. Branch terdiri dari atribut branch node, street, city, postcode. Primary key adalah branch node. Kemudian untuk yang multi value atributnya di sini terbuat jadi satu relasi lagi, telepon,
terdiri dari atribut telno dan branchno. Primary key-nya adalah telno, foreign key-nya adalah branchno yang merefer ke tabel branch. Ya, jadinya yang tadi kita kerjakan jadi seperti ini. DBDL semuanya. Staff, Miss Owner, Private Owner, Property Foreign, List, Private Owner, Client, dan Viewing. Ya, nanti untuk tampilan yang lain lagi kita buat juga seperti ini kalau menggunakan view integration atau pendekatan integrasi tampilan. Tapi kalau menggunakan pendekatan terpusat ya ini hanya dilakukan sekali saja. Ya, ini resumenya ya, ringkasannya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan selanjutnya. Setelah kita turunkan relasinya, kita validasi relasi tersebut dengan menggunakan normalisasi. Masih ingat normalisasi? Tahapan pertama, kedua, ketiga. Kalau first normal form itu kita hilangkan repeating groupnya. Kalau second normal form, bentuk normal yang kedua, kita hilangkan apa ya? Kita hilangkan partial functional dependency. Kalau third normal form, kita hilangkan transitive functional dependency. Ya, silahkan dilakukan ya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita validasi hubungan terhadap transaksi pengguna. Masih ingat bahwa di awal kita sudah punya transaksi apa saja yang bisa atau harus dilakukan dengan sistem kita. Nah, di sini kita lakukan lagi, kita track lagi transaksi tersebut, apakah masih bisa dilakukan dengan model yang sudah kita perbaiki. Pastikan tidak ada kesalahan yang terjadi dalam membuat relasi tadi. Selanjutnya, rangka 4 adalah kita memeriksa batasan integritas. Jadi kita harus pastikan yang pertama, bahwa data yang diperlukan itu yang mana saja. Pastikan bahwa atribut yang tidak dibolehkan menyimpan nul itu yang mana saja. Mana yang boleh nul, mana yang tidak. Kemudian kita juga lihat batasan atribut domainnya. Setiap atribut kan pasti punya nilai-nilai yang diperbolehkan ya kan, namanya domain, masih ingat? Kemudian kita perhatikan juga multiplisitasnya. Maksimal berapa, minimal berapa, masih ingat? Misalkan aja ada satu cabang memiliki banyak staf, tapi seorang anggota staf hanya bekerja di satu cabang. Kemudian kita perhatikan juga integritas, entity integrity ya. Bahwa ingat kunci utama primary key tidak boleh nol. Kalau nol tidak boleh jadi primary key. Ini harus dilihat lagi. Pastikan bahwa yang jadi primary key itu memang atribut-atribut yang tidak boleh mempunyai nilai nol. Kemudian integritas referensial integrity. Ingat? Nanti kita akan lihat ya di slide selanjutnya. Kemudian batasan umum atau business rule atau business process. Aturan-aturan tambahan yang ada dalam organisasi. Misalkan staf maksimal hanya mengawasi 100 properti atau staf maksimal mensupervisi maksimal 10 orang saja. Itu harus dilihat lagi. Nah, dokumentasikan batasan-batasan integritas ini dalam kamus data, supaya nantinya tidak ada yang terlewat dalam tahapan selanjutnya. Oke, ini untuk batasan integritas referensial, reference integrity. Ingat bahwa referential integrity itu jika ada foreign key, maka nilainya harus cocok dengan nilai kandidat key di satu relasi. Bisa relasi itu sendiri atau relasi yang lain. Itu yang kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini kita harus melihat nilai nul dari suatu atribut. Kalau partisipasinya wajib, maka nilai nulnya tidak boleh. Jadi kalau partisipasi wajib, jadinya referential integrity-nya adalah jika ada foreign key, maka nilai foreign key itu harus merujuk ke suatu nilai yang ada di suatu kandidat, di suatu relasi, atau relasi itu sendiri. Tidak boleh nul. Tapi kalau optional, maka nul diperbolehkan. Jadinya kalau ada referential integrity yang optional, jadinya adalah jika ada foreign key yang merujuk ke jika ada suatu atribut yang merupakan foreign key, maka nilainya itu harus merujuk ke suatu relasi yang merupakan kandidat key di situ, atau kalau tidak cocok maka nilainya harusnya adalah nol, tidak boleh nilai yang lain. Itu ya. Oke, selanjutnya kita harus juga pastikan referential integrity untuk kandidat foreign key-nya yang berhubungan dengan kandidat key ya. Ketika
kandidat key yang dirujuk itu diperbaharui atau dihapus. Ingat bahwa pada saat kita memasukkan tuple di relasi anak berarti yang jadi foreign key ya, pastikan ada referential integrity. Pastikan nilai yang foreign key yang dimasukkan itu sesuai dengan yang seharusnya. Boleh nol atau tidak. Kalau tidak boleh nol ya, pastikan dia cocok dengan nilai kandidat key yang ada di relasi yang lainnya atau relasi itu sendiri. Kemudian, kalau pada saat menghapus nilai tuple di relasi anak, ya harusnya tidak terpengaruh ya, karena kan yang dihapus anaknya, bukan induknya. Kalau di sini yang bermasalah kalau induknya dihapus ya. Bagaimana yang akan terjadi di foreign key-nya itu ya. Kemudian, jika kunci asing di tuple anak diperbaharui, kunci asing di tuple anak diperbaharui, apa yang akan dilakukan? Ya nggak masalah ya. Yang penting kita pastikan referential integrity-nya. Pastikan nilai-nilai yang ada itu cocok dengan nilai kandidat key atau nol, jika boleh nol. Kemudian perhatikan juga jika kita mau menyisipkan tuple di relasi induk. Nggak masalah ya, bebas aja di entitas induk ini, di relasi induk nggak ada masalah. Selanjutnya adalah jika tuple di relasi induk dihapus. Nah, ingat bahwa referential integrity itu adalah jika ada nilai foreign key, maka nilai yang di entitas relasi induk, relasi anak, itu harus cocok dengan nilai di relasi induk. Bagaimana caranya kalau di relasi induk itu dihapus? Nah, kita harus tentukan apakah no action, dia tidak bisa dihapus kalau ada yang merujuk ke nilai tersebut, atau cascade, ikut dihapus juga di relasi anaknya, atau set null, di relasi anaknya di set null gitu ya. Atau set default. Nanti di relasi anaknya akan di set sesuai dengan nilai default yang ditentukan. Ya, kalau set default sama set null, pastikan di relasi anaknya itu mempunyai nilai, diperbolehkan nilai null atau mempunyai nilai defaultnya. Kemudian terakhir adalah jika di relasi induknya diperbaharui. Nah, pastikan referential integrity-nya ya. Nah, setelah itu tambahkan di DBDL-nya untuk di foreign key. Misalkan di staff, dia punya foreign key supervisor staff no, dia merujuk ke tabel staff, tentukan apa yang akan terjadi ketika dihapus atau di delete. Jadi tambahkan on update, apa yang akan dilakukan, on delete, apa yang akan dilakukan. Ya. Di semua relasi yang mempunyai foreign key harus diperhatikan semua itu ya. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah kita tinjau model data logis dengan pengguna. Ya. Jadi, pastikan bahwa model data yang dibuat ini sudah sesuai. Kita tanyakan ke pengguna, sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan pengguna tidak mengerti, kita ceritakan begini. Ceritakan bla 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 bla. Pastikan masih tetap benar. Kalau tidak benar, silahkan diperbaiki. Langkah selanjutnya adalah optional. Jika kalian menggunakan pendekatan integrasi view, yang view integration, maka model data yang tadi kita olah itu adalah model data lokal. Berarti ada model data lokal yang ada ya, yang lain lagi yang belum kita ubah. Nah, setelah diturunkan semua, tadi sudah kita olah semua di model data lokalnya, kita gabungkan jadi satu menjadi model data global. Ya. Ketika menggabungkan, ya, seperti ini ya. Berarti yang tadi kita buatkan baru yang sini, atau mungkin yang sini, atau yang mungkin yang sini. Nah, setelah kita dapatkan ini, dan ini, kita gabungkan jadi satu. Ya. Tapi kalau pakai yang ini kan nggak perlu digabungkan lagi ya, karena yang tadi kita olah adalah yang ini. Oke, nah jika yang tadi itu adalah model data lokal, maka kita harus pertama gabungkan model data logis itu ke dalam model data global. Nah, ketika menggabungkan, berarti kita harus mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada dalam model-model tersebut. Nah, kita lihat diagram ER-nya, skema relasionalnya, kamus data, dan dokumen pendukungnya untuk melihat mana yang sama, mana yang berbeda. Ya, di sini kita lihat namanya sama nggak, namanya beda nggak.
isinya. Kandidat key-nya sama nggak? Kemudian kita juga lihat nama dan foreign key-nya. Sama nggak? Beda nggak? Kemudian kita gabungkan yang sama. Ya, kalau ada yang beda ya nanti kita lihat lagi ya. Kemudian sertakan ya, tanpa menggabungkan entitas yang unik ke setiap model. Jadi sertakan. Tapi tidak digabungkan ya, tetap terpisah. Tetap pisah entitasnya, masukkan ke dalam model global. Kemudian kita gabungkan juga kunci asing yang ada dalam model data lokal. Kemudian kita sertakan tanpa digabungkan ya, hubungan-hubungan dari kunci asing yang unik untuk setiap model data lokal. Kemudian kita juga harus memeriksa apakah ada kunci-kunci atau entitas yang hilang. Selanjutnya kita pastikan kunci asingnya sudah benar, sudah merujuk ke relasi yang benar. Dan kita periksa lagi batasan integritasnya, kemudian kita gambar lagi model data globalnya. Dan terakhir adalah kita perbaharui dokumentasinya. Ya. Nah, untuk yang pertama nih, yang kita lihat nama dan konten serta kandidat key-nya. Nah, kita di sini bisa menggunakan kandidat key-nya untuk mengidentifikasi relasi atau entitasnya itu setara atau tidak. Ya, kita lihat nih. Nah, ini ya. Kita lihat kandidat key-nya apa saja nih. Oh, yang ini misalkan yang brands sama telepon. Aman, di sini nggak ada. Kemudian staff, nih staff. Oke, sama nih, sama persis ya. Kemudian private owner, sama persis. Oke, aman. Kemudian yang business owner, nah ini ada yang beda nih. Di sini hanya BName dan Telno. Kalau di sini business owner-nya ada BName, Telno, dan owner no. Tapi ini sama ya, karena BName dan Telno. Berarti kita gabungkan semua ini termasuk juga ke owner no. Ya. Untuk selanjutnya kita tinjau juga nama dan isinya dan kunci asingnya. Nah, kita di sini menggunakan foreign key untuk membantu mengidentifikasi mana relasi yang sama atau yang tidak. Kemudian kita harus berhati-hati terhadap entitas atau relasi yang memiliki nama yang sama, tapi ternyata mewakili konsep yang berbeda. Ya, nama sama tapi ternyata berbeda. Nah, hati-hati. Ada staff mengelola properti foreign di staff. Jadi di sini ada tampilan staff. Kemudian ada manajer mengelola cabang di kantor cabang atau branch. Ya. Jadi ternyata di sini ada staff yang mengelola properti, ada manajer mengelola cabang. Ternyata ini berbeda ya. Kita harus hati-hati. Oke, nah ini contohnya ya. Kita lihat. Di sini ada property foreign. Nih, property foreign nih. Owner no, nih ya. Owner no yang merujuk ke private owner. Owner no yang merujuk ke business owner. Staff no yang merujuk ke staff. Branch yang merujuk ke branch. Yaitu untuk sisi branch-nya di property foreign ada foreign key ini. Kemudian di sisi staff ya, ternyata property foreign ini ada atributnya ini nih. Ya. Nah, kita harus perhatikan. Ternyata di sini staff yang merujuk ke staff no ini, ya ini yang tadi dibahas ya. Ternyata ini staff merujuk ke staff, tapi hubungannya adalah mengawasi. Staff mengawasi property foreign. Sedangkan di sini staff no merujuk ke staff, tapi hubungannya adalah memanage. Nah, ini mungkin tidak sama. Jadi meskipun sama, tapi ternyata berbeda. Yap. Kemudian, selanjutnya kita gabungkan entitas atau relasi dari model data lokal ini. Ya, kalau yang sama, tinggal digabungkan. Kalau ada yang berbeda, nah kita lihat lagi. Kita lihat namanya sama, primary key-nya sama,
namanya sama, primary key-nya berbeda, atau namanya berbeda, primary key-nya sama? Oke, kita lihat. Kalau namanya sama, primary key-nya sama. Contohnya nih, private owner. Ada owner no, name, address, tel no. Punya primary key owner no. Kalau di sini, private owner-nya punya atribut owner no, fname, lname, address, dan tel no. Beda ya sebenarnya ya. Atributnya di sini name, di sini fname, dan lname. Tapi dia namanya sama. Namanya sama. Primary key-nya juga sama. Ya dia sama sebenarnya. Cuman di sini karena di sini fname dan lname ini kita bisa membuat name, tapi kalau kita punya name kita belum tentu bisa menurunkan fname dan lname, maka kita pakai yang sudah dipisahkan fname dan lname. Jadinya di global data view setelah kita gabungkan jadi primary key, private owner dengan primary key-nya sama-sama owner no, atributnya adalah yang dipakai owner no, fname, lname, address, dan tel no. Kemudian, kalau namanya sama, primary key-nya berbeda. Bagaimana nih ya? Contoh nih, di branch view, kita punya business owner, punya atributnya bname, btype, contact name, address, dan tel no. Primary key-nya bname dan alternate key-nya tel no. Sedangkan di tampilannya staff, di staff view, business owner itu ada owner no, bname, btype, contact name, address, dan tel no. Primary key-nya ada owner no, alternate key-nya ada bname, alternate key juga ada tel no. Ini sama ya, alternate key. Cuman di sini primary key bname, di sini jadi alternate key, ada atribut tambahan adalah owner no. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya sama ya. Meskipun namanya sama, primary key berbeda, nggak masalah, berarti tetap sama. Kita gabungkan saja seperti ini. Kemudian kita pilih primary key-nya. Kita pilih primary key-nya misalkan owner no. Yang lainnya tetap sama, kita gabungkan. Ya, kita cari informasi yang lebih kaya. Ya. Untuk selanjutnya, kita menggabungkan model data logis ke model data global untuk menggabungkan yang relasi dengan FK dengan nama yang sama tapi tujuan yang sama. Yang kedua adalah nama yang berbeda tapi tujuannya sama. Ya, kalau seperti ini, sertakan tanda penggabungan hubungan kunci asing yang unik untuk setiap model data lokal. Kemudian kita periksa relasi atau entitas dan hubungannya dengan foreign key tadi ya, yang hilang antar model. Ada yang hilang atau tidak? Kemudian kita periksa foreign key-nya. Selanjutnya kita periksa batasan integritasnya. Pastikan bahwa model data logis global itu tidak bertentangan dengan yang awalnya, masih tetap sama. Kemudian kita gambarkan ulang relasinya dan kita perbaharui modelnya. Oke? Nah, di sini seharusnya dokumentasi itu juga tetap menggambarkan perubahan yang sudah kita lakukan dari model data lokal tadi ke model data global ya. Jadinya kalau digabungkan seperti ini. Yap. Nah, kalau digambarkan dengan ERD jadilah seperti ini. Kalau dengan model konseptual kan masih hanya primary key ya. Kalau sekarang sudah ada tambahan foreign key di sini ya. Jadi selain atribut yang lainnya yang selain primary key dan foreign key bisa tidak ditampilkan. Jadi di sini hanya tampilkan primary key dan foreign key saja untuk menyederhanakan diagramnya. Yang lainnya tetap sama ya. Oke, selanjutnya adalah kita validasi model data logika ini. Ya. Kita validasi lagi dengan teknik normalisasi dan juga dengan transaksi yang diperlukan. Oke. Selanjutnya kita tinjau lagi dengan pengguna. Kita pastikan apa yang kita buat masih tetap benar menurut pengguna, ya. Itu saja yang kita pelajari di perancangan base data logis ini. Silahkan kalau ada pertanyaan kurang jelas nanti ditanyakan ya. Sampai jumpa. Bye-bye.